Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah hidup kita semua. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih-Nya yang tak terbatas, hikmat-Nya yang melimpah, dan berkat-Nya yang melimpah ruah kepada kita semua. Renungan Kristen, menuju keikhlasan menurut Kristen. Ikhlas adalah proses refleksi dan introspeksi yang dilakukan oleh seorang Kristen untuk mencapai keikhlasan dalam hidup mereka. Keikhlasan adalah sikap hati yang murni dan tulus, di mana seseorang mengutamakan kehendak Allah dan kepentingan sesama di atas keinginan pribadi mereka. Dalam perenungan Kristen, seseorang merenungkan ajaran-ajaran Yesus Kristus dan prinsip-prinsip iman Kristen untuk memahami bagaimana mereka dapat hidup dengan lebih ikhlas. Ini melibatkan mempertanyakan motif dan niat di balik tindakan mereka, serta mengidentifikasi segala bentuk egoisme, keserakahan, atau ambisi yang mungkin menghalangi mereka untuk mencapai keikhlasan. Perenungan Kristen juga melibatkan doa dan meditasi, di mana seseorang berkomunikasi dengan Allah dan memohon petunjuk-Nya dalam mencapai keikhlasan. Dalam proses ini, seseorang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup mereka dan bagaimana mereka dapat mengabdikan diri mereka dengan tulus kepada Allah dan sesama. Selama perenungan Kristen, seseorang juga dapat merenungkan contoh-contoh keikhlasan dalam kehidupan tokoh-tokoh iman. Mereka dapat mengambil inspirasi dari kisah-kisah ini dan belajar dari pengorbanan mereka dalam mengikuti kehendak Allah. Perenungan Kristen menuju keikhlasan adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan ketekunan serta kerendahan hati. Dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, serta dengan kemauan untuk mengubah diri kita sendiri, kita dapat mengembangkan sikap keikhlasan yang lebih mendalam dan hidup yang lebih sesuai dengan ajaran Kristus. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk mengurangi egoisme dan keserakahan dalam hidup mereka? Untuk mengurangi egoisme dan keserakahan dalam hidup mereka, seseorang dapat melakukan beberapa langkah berikut. 1. Refleksi dan introspeksi. Merefleksikan dan mengintrospeksi diri secara jujur adalah langkah awal yang penting. Mengenali dan mengakui adanya egoisme dan keserakahan dalam diri kita adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Bertanya pada diri sendiri tentang motif dan niat di balik tindakan-tindakan kita dapat membantu kita memahami sumber egoisme dan keserakahan tersebut. 2. Berlatih rasa syukur. Mengembangkan rasa syukur dapat membantu mengurangi keserakahan. Menghargai apa yang kita miliki dan bersyukur atas berkat-berkat yang diberikan kepada kita dapat membantu menggeser fokus dari keinginan yang tidak terpuaskan. 3. Berbagi dengan sesama. Melibatkan diri dalam tindakan kebaikan dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan dapat membantu mengurangi egoisme. Ketika kita memberikan waktu, sumber daya, atau perhatian kepada orang lain, kita melatih diri kita sendiri untuk memikirkan kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan pribadi. 4. Praktek kasih sayang. Mengutamakan kasih sayang dalam interaksi dengan orang lain dapat membantu mengurangi egoisme. Berusaha untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain, serta memberikan dukungan dan empati kepada mereka, dapat membantu kita melihat kebutuhan orang lain dan mengurangi fokus pada diri sendiri. 5. Mengikuti ajaran agama. Mengacu pada ajaran agama, seperti ajaran Yesus Kristus dalam agama Kristen, dapat memberikan panduan dan prinsip-prinsip untuk mengurangi egoisme dan keserakahan. Menghidupi nilai-nilai seperti kerendahan hati, pelayanan kepada sesama, dan kasih sayang dapat membantu membentuk karakter yang lebih tidak egois. 6. Menghindari godaan materialisme. Mengurangi fokus pada keinginan material dan konsumerisme dapat membantu mengurangi keserakahan. Berlatih hidup sederhana dan memprioritaskan nilai-nilai yang lebih penting daripada
Pemilikan materi dapat membantu mengurangi dorongan untuk terus memenuhi keinginan yang tidak pernah terpuaskan. 7. Mencari bimbingan spiritual, mencari bimbingan dari pemimpin agama, mentor spiritual, atau komunitas keagamaan dapat memberikan dukungan dan arahan dalam perjalanan mengurangi egoisme dan keserakahan. Berbagi pengalaman dan belajar dari orang-orang yang memiliki keteladanan dalam hal keikhlasan dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Mengurangi egoisme dan keserakahan adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kesabaran serta ketekunan. Dengan kesadaran diri dan usaha yang konsisten, seorang dapat memperbaiki diri dan mengembangkan sikap yang lebih tulus dan tidak egois. Bagaimana kasih sayang dapat membantu mengurangi egoisme? Kasih sayang memiliki peran yang penting dalam mengurangi egoisme. Berikut adalah beberapa cara di mana kasih sayang dapat membantu mengurangi egoisme. 1. Memperluas perspektif. Kasih sayang melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain. Ketika kita mengasah kemampuan ini, kita menjadi lebih terbuka terhadap pengalaman, pandangan, dan kebutuhan orang lain. Ini membantu kita melihat dunia di luar diri kita sendiri dan mengurangi fokus yang berlebihan pada diri sendiri. 2. Empati. Kasih sayang melibatkan empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ketika kita berempati, kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan ini membantu kita mengembangkan rasa kepedulian yang lebih besar terhadap orang lain. Dengan demikian, kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain, dan mengurangi kecenderungan egois untuk hanya memikirkan diri sendiri. 3. Pelayanan. Kasih sayang mendorong kita untuk melayani orang lain dengan tulus. Ketika kita mengasihi dan melayani orang lain, kita memprioritaskan kebutuhan mereka di atas kepentingan pribadi kita. Ini membantu kita melihat bahwa kebahagiaan dan kepuasan bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif kepada orang lain. 4. Kebajikan moral. Kasih sayang mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. Ini melibatkan mengutamakan keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kebaikan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita bertindak dengan kasih sayang, kita tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga dampak yang akan kita berikan kepada orang lain. 5. Memaafkan. Kasih sayang melibatkan kemampuan untuk memaafkan orang lain. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan dendam dan mengurangi kecenderungan egois untuk mempertahankan ketidakpuasan atau kebencian terhadap orang lain. Ini membuka jalan untuk rekonsiliasi dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Secara keseluruhan, kasih sayang membantu mengurangi egoisme dengan memperluas pandangan kita, mengembangkan empati, mendorong pelayanan kepada orang lain, mengutamakan kebajikan moral, dan memaafkan. Dengan menghidupkan kasih sayang dalam kehidupan kita, kita dapat mengurangi kecenderungan egois dan lebih berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Menurut Alkitab, keikhlasan adalah sikap hati yang tulus dan ikhlas dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Keikhlasan adalah hak ketulusan yang murni dalam melayani Tuhan dan sesama, tanpa motif tersembunyi atau kepentingan pribadi. Dalam Alkitab, keikhlasan dikaitkan dengan pengabdian yang tulus kepada Tuhan dan melayani sesama dengan kasih tanpa pamrih. Keikhlasan juga melibatkan kesediaan untuk mengorbankan diri, mengesampingkan ego, dan mengutamakan kebaikan orang lain di atas kepentingan pribadi. Contoh keikhlasan dalam Alkitab dapat ditemukan dalam kisah Yesus Kristus. Yesus dengan tulus dan ikhlas melayani dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Dalam Filipi 2 ayat 3-4, Alkitab mengajarkan tentang keikhlasan. Janganlah berbuat apa-apa karena sikap batin yang penuh dengan persaingan atau karena kesombongan.
Tetapi dalam rendah hati hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah kamu hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dengan demikian, keikhlasan menurut Alkitab adalah sikap hati yang tulus ikhlas, dan melayani dengan kasih tanpa pamrih, mengutamakan kebaikan orang lain di atas kepentingan pribadi, dan mengorbankan diri untuk Tuhan dan sesama. Demikian tadi pembahasan tentang keikhlasan dalam agama Kristen. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat menjadikan iman kita semakin kuat. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin.